Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-ayah amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, ikhwan, akhwat dan adik-adik sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari di hari yang istimewa ini, yaitu hari Jumat yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulu dari hari-hari yang ada. Terlebih lagi kita berada di waktu petang setelah kita menunaikan sholat asar secara berjamaah di masjid ini. Maka sebagaimana yang disebutkan dalam keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sa'ah, ada waktu yang mustajabah, yang dikabulkan kalau hamba Allah, terutama yang beriman ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sa'ah atau waktu sesaat di hari Jumat yang mustajabah untuk digunakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, banyak para ulama menyimpulkan itu adalah di petang hari, sore hari di hari Jumat, sebelum terbenamnya matahari. Maka kalau kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dipersilakan berdoa dengan ikhlas dan khusyuk, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala terutama kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kita. Dan pada kesempatan ini kita yang hadir di sini mengadakan kajian Islami, mempelajari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hukum-hukumnya, yang mana aturan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ini adalah aturan yang terbaik, yang mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Dan juga ketika kita melaksanakannya, bukan hanya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dan terhindar dari keburukan-keburukan saja, tetapi juga kita mendapatkan keridhaan dan juga nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala jika kita melaksanakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan tema. Sebenarnya ini berkaitan dengan akhwat al-muslimat, para wanita muslimat, ya. Terutama bagi mereka yang sudah balighah, sudah dewasa, atau juga sudah mendekati usia balighah. Dan ini kita akan mengetengahkan tema tentang salah satu fenomena
yang terjadi di akhir zaman. Ya, mungkin kita sudah berada di akhir zaman itu, karena memang kita berada pada masa Nabi dan Rasul yang diutus adalah Nabi dan Rasul terakhir. Dan juga kita sudah lama hidup ini dari kehidupan Nabi dan Rasul terakhir tersebut. Sudah sekitar 15 abad lamanya. Maka apa yang kita saksikan, apa yang kita amati bersama, dengan kita menggunakan kacamata Islam, dengan kita menggunakan kacamata Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka ada fenomena yang memprihatinkan, yaitu kita menyebutnya sebagai bagian dari fitnah di akhir zaman. Apa fenomena tersebut? Fenomena tersebut adalah terjadinya tabarruj di kalangan para wanita. Bahkan ironisnya tidak sedikit juga terjadi pada kaum wanita muslimat, saudari-saudari kita yang seagama, sesama beragama Islam. Ya, ini adalah satu fitnah. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena akan mendatangkan keburukan yang banyak, akan menimbulkan kerusakan, dan juga membuat Allah Subhanahu wa taala tentunya murka. Ya. Kita yang memiliki ilmu, memiliki kebenaran mengenai hukum yang berkaitan dengan masalah wanita muslimat, berkaitan dengan perintah-perintah Allah dan juga sekaligus larangan-larangannya, tentu harus menyampaikan nahi mungkar. Kita harus menyampaikan nasihat. Ya. Karena ketika satu kemungkaran itu terus berlangsung dilakukan, maka bisa jadi ketika Allah mendatangkan bencana sebagai bagian dari wujud kemurkaannya di dunia ini, maka Allah akan timpakan bencana itu menyeluruh dan mengena siapa saja, baik yang melakukan kesalahan tersebut secara langsung ataupun yang tidak melakukan kesalahan itu tidak langsung. Maksudnya tidak langsung karena membiarkan. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan satu fitnah, artinya azab yang Allah timpakan, yang tidak hanya mengena kepada orang-orang zalim secara khusus di antara kalian saja, tetapi ketika azab Allah berupa bencana itu Allah datangkan, Allah timpakan, mengena semuanya. Dan juga kita sebagai orang-orang yang beriman, yang mengetahui ilmunya, jangan tinggal diam, karena dikhawatirkan itu termasuk sebagai bentuk dari menyembunyikan ilmu dan juga menyembunyikan kebenaran. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 159, bahwa siapa yang menyembunyikan ilmu dan kebenaran, ya, kitmanul ilmi, ya, kitmanul haq, maka akan mendapatkan laknat. Pertama, laknat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, laknat dari seluruh makhluk. Ya. Laknat itu artinya apa? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga fenomena tabarruj ini merupakan wasilah yang sangat besar untuk menuju kepada perkara yang lebih besar lagi keharamannya, yaitu perzinahan. Perzinahan itu rata-rata terjadi diawali karena tersebarnya tabarruj yang dilakukan oleh para wanita. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan tabarruj? Tabarruj yang sebenarnya tabarruj ini ya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan penyebutan tabarruj ini, yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 33.
Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat tersebut, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaknya para wanita muslimat itu berdiam di rumah-rumah mereka. Ya. Di rumah-rumah mereka. Itu adalah yang terbaik. Kalaulah keluar dari rumahnya karena ada satu keperluan, dan kalau sudah memiliki suami hendaknya minta izin dulu kepada suaminya. Kalau diizinkan keluar, kalau tidak ya tetap di dalam rumahnya. Karena itu lebih menjaga akan terjadinya fitnah ketika wanita lebih banyak tinggal di dalam rumahnya. Karena sebenarnya dalam hukum Islam yang berkewajiban mencari nafkah, yang itu identik dengan keluar dari rumah kan, itu dibebankan kepada para lelaki, kepada para suami. Sedangkan wanita itu dinafkahi, dan kewajiban utama mereka adalah mengurusi rumah dan rumah tangga mereka. Tapi kan sekarang ini fenomena yang terjadi ya sudah hal yang lumrah sepertinya ya, bahwa di luar rumah itu laki-laki wanita sama saja, malahan terkadang lebih banyak wanitanya gitu ya. Ini sudah terjadi seperti itu. Padahal sebaiknya bagi para wanita itu tinggal di rumahnya, lebih terjaga mereka. Oleh karena itu dalam tuntunan sunnah Nabi SAW berkaitan dengan sholatnya para wanita, sholatnya para wanita itu lebih afdal, lebih utama di rumahnya daripada ke masjid. Sekalipun kalau ke masjid boleh. Nabi mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian cegah hamba-hamba perempuan Allah untuk mendatangi masjid dalam rangka ibadah, dalam rangka mengikuti majelis taklim. Ya. Tetapi ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Ya, di antaranya wajib menutup auratnya ketika keluar dari rumahnya menuju masjid sekalipun. Yang kedua, perjalanan dari rumahnya ke masjid itu tidak menimbulkan fitnah atau adanya gangguan bagi si wanita itu. Yang ketiga, kalau perjalanannya mencapai jarak safar dari rumahnya ke masjid, wajib diiringi mahramnya. Yang keempat, tidak boleh mengenakan wewangian. Yang kelima, ketika di masjid jangan melakukan atau terlibat dalam ikhtilat, percampur bauran antara laki-laki dan wanita bukan mahram dewasa di satu tempat. Ya. Nah, maka kalau itu dipatuhi, dibolehkan wanita untuk ke masjid. Ya. Akan tetapi jika wanita itu memilih salat di rumahnya, itu afdal, lebih utama. Bahkan semakin berada di ruangan yang paling dalam dari rumahnya itu semakin afdal. Artinya kalau seorang wanita misalnya sholat di dalam rumahnya, antara di ruangan tamu dengan di ruangan kamarnya, lebih afdal di ruangan kamarnya. Nah, ini sejalan dengan ayat 33 surah Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan mereka itu melakukan tabarruj sebagaimana tabarrujnya jahiliyah di masa dahulu. Apa yang dimaksud dengan tabarruj? Nah, ini kita perlu menjelaskan, atau yang sudah pernah membaca perlu dijelaskan lagi. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau menjelaskan dari secara bahasa, ya, secara lughawi berkaitan dengan at-tabarruj. Wat-tabarruj at-takashshuf wadh-dhuhuru lil 'uyun wa minhu burujun musayyadah wa burujus sama'i wal aswar ay la ha'ila dunaha yasturuha. Ini makna secara lughawi, secara bahasa. Tabarruj itu ya menampakkan sesuatu sehingga terlihat oleh mata. Di antara contohnya itu ada burujun musayyadah, ya, yaitu tembok yang kokoh
yang mana tembok atau benteng itu terlihat, tidak ada penghalangnya, tidak ada dinding yang lainnya. Atau burujus sama, gugusan bintang-bintang di langit. Ya, nampak sekali kan gugusan bintang-bintang di langit, nampak sekali keindahannya, keelokannya, jelas. Jadi kelihatan perhiasannya, keindahannya, gugusan bintang-bintang di langit. Itu disebut dengan burujus sama. Makanya ada dalam Al-Qur'an surah Al-Buruj, ya, itu artinya gugusan bintang-bintang. Ya, ai maksudnya la haila dunaha yasturuha. Tidak ada penghalang, tidak ada pendinding, ya, di bawahnya yang menutupinya. Jelas tampak oleh mata. Ya. Jadi ini secara lughawi kata tabarruj itu. Sementara makna tabarruj seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, Imam Ibnul Jauzi dalam tafsirnya menyebutkan dua keterangan ulama tentang makna tabarruj. Yang pertama disampaikan oleh Al-Imam Abu Ubaidah, beliau mengatakan at-tabarruj an yabrijna mahasinahunna. Tabarruj artinya wanita menampakkan kecantikannya di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini yang pertama menurut Imam Abu Ubaidah. Yang kedua menurut Imam Az-Zajjaj, beliau mengatakan at-tabarruj idharuz zinati wa ma yustad'a bihi syahwatur rajul. Menampakkan perhiasan, ya, perhiasan maksudnya keindahan tubuhnya, dan apa-apa yang bisa mengundang atau memantik syahwatnya laki-laki. Syahwatnya laki-laki jadi bangkit karena melihat ada sesuatu yang menarik dari bagian tubuh wanita. Ini makna apa? Tabarruj. Oleh karena itu dapat disimpulkan dari keterangan-keterangan para ulama mengenai tabarruj secara istilah syar'i, yaitu menampakkan bagian yang indah atau dengan istilah lain aurat, dan segala hal yang mengundang syahwat lelaki yang bukan mahram. Ya. Jadi auratnya terbuka, itu ya disebut dengan tabarruj, sehingga memancing ketertarikan laki-laki yang bukan mahram kepadanya. Ya. Dan dapat dijelaskan secara terperinci juga bahwa yang dimaksud dengan tabarruj sebagaimana yang dilarang pada ayat tersebut, ya, di antaranya pertama, seorang wanita memakai pakaian yang ketat. Memang mungkin menutup badan dan auratnya, tapi press body. Apa ya? Kalau di sini ada makanan namanya lontong, ada. Ah, itu begitulah. Lontong itu kan pakaiannya dari daun pisang ketat itu ya. Nah, itu. Jadi dia berpakaian, ya, menutup aurat, tetapi ngepres sehingga terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Subhanallah, ini fenomena terjadi di mana-mana ya, di negeri inilah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dari para muslimatnya, ya, di Jawa, ya, di Sulawesi juga saya kira iya juga lah ya. Nah, lo Ustaz kok tahu? Ya lihat sekilas saja lah gitu kan, untuk membuktikan aja. Masa nggak kelihatan di jalan itu sulit ya gitu kan? Ya mesti ada yang kelihatan lah gitu kan, sepintas ya kan. Ya, bagian atasnya mungkin pakai pakaian yang ketat atau mungkin bagian bawahnya. Itu ya. Nah, ini juga termasuk tabarruj. Jadi memakai pakaian yang ketat. Fresh body istilahnya. Yang kedua, bisa juga berpakaian tapi transparan. Tahu transparan? Iya. Iya, jadi saking tipisnya itu kainnya yang digunakan sebagai pakaian, sehingga sepertinya tembus pandang kalau dilihat.
Nah, sampai mungkin ya, mohon maaf, mungkin warna kulitnya pun kelihatan gitu sebagiannya. Ya. Nah, ini juga masih masuk kategori tabarruj ini. Iya. Oleh karena itu, kalau ada saudari kita atau kerabat kita, ya wanita muslimah, dia ingin memakai pakaian yang syar'i, tetapi pada kenyataannya dia memakai pakaian memang menutup aurat tapi transparan, maka itu belum memenuhi standar syar'i. Belum. Iya. Jadi jangan temanya memang mau memakai pakaian syar'i, ya memang harus sesuai dengan standar syariat. Ya, jangan berdasarkan kepada pandangan mungkin sebagian orang, oh ini sudah kelihatan muslimah dia gitu. Tidak hanya itu. Ya, harus dipenuhi kriterianya pakaian yang syar'i itu seperti apa. Ya, di antaranya tadi, yang pertama jangan ketat, yang kedua jangan transparan. Atau yang ketiga, ya termasuk dari tabarruj ini adalah menutup sebagian aurat tapi aurat yang lainnya masih terbuka. Ya, ada tren di kalangan kaula muda dari para muslimah, ya. Namanya pakaiannya itu jilbab gaul. Jadi jilbabnya itu, kerudungnya itu kecil, kemudian dililitkan di kepala, tapi lehernya masih kelihatan. Ya. Atau juga mungkin dia memakai baju yang bertangan panjang, berlengan panjang, tetapi hanya sampai pertengahan antara pergelangan tangan dengan sikunya, 3/4 namanya. Nah, itu kan masih ada aurat di bawahnya, itu di lengan yang bawah yang masih terbuka. Maka ini juga masih termasuk kategori tabarruj. Ya. Dan itu adalah dilarang ketika keluar dari rumah mereka. Semua ini termasuk tabarruj yang dilarang dalam syariat Islam. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita pahami apa yang dimaksud dengan tabarruj itu. Ya, membuka aurat, baik ya auratnya banyak terbuka ataupun sebagian saja, atau memakai pakaian yang transparan, atau memakai pakaian yang ketat membentuk lekuk-lekuk tubuh. Nah, ini semua adalah penampilan-penampilan tabarruj. Haram hukumnya ketika wanita muslimah keluar dari rumahnya. Ya. Kemudian hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang wilayah aurat wanita itu lebih luas daripada wilayah aurat laki-laki. Karena memang tubuhnya wanita itu banyak daya tariknya terhadap laki-laki. Beda dengan laki-laki. Ya, makanya dalam masalah berpakaiannya pun lebih ketat untuk para wanita ini. Maksudnya ketat bukan ketat yang tadi. Ini ketat yang lain. Lebih harus disiplin maksudnya. Ya. Daya tarik wanita ya di hadapan laki-laki ini luar biasa. Ya, terutama yang sudah dewasa-dewasa ini ya mengakui. Ya. Allah menyebutkan ya di dalam Al-Qur'an, dan juga Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis. Dan para ulama yang ilmu mereka sangat mendalam dan juga mereka sangat soleh, juga memberikan kesaksian-kesaksian tentang dahsyatnya fitnah wanita. Ya, makanya kenapa dari sini kita bisa menjadi paham hikmatut tasyri', hikmahnya Allah mensyariatkan perintah berjilbab syar'i, demikian juga larangan tabarruj. Ini harus dipahami. Yang pertama, dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 14, Allah berfirman, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah dalam pandangan manusia, maksudnya kaum laki-laki, kecintaan akan syahwat mereka pertama
wanita. Ini urutannya nomor 1, wanita. Ya, ini terutama bagi yang sudah dewasa-dewasa lebih diperhatikan. Gitu. Kalau yang anak-anak itu dicatat nanti disampaikan ke kakak-kakak perempuannya itu, atau kepada ibunya kalau memang belum. Ya, yang nomor 1 ini wanita, daya tariknya di hadapan laki-laki lebih besar. Makanya ya orang-orang yang tidak beragama Islam terutama ya, orang-orang kafir, mereka kalau mempromosikan barang-barang itu mesti di sampingnya barang yang dijual itu ada perempuan yang membuka aurat, yang bertabarruj. Supaya langsung ya orang itu melihatnya itu ke wanita dulu, baru nanti kelihatan ada barangnya. Kan begitu? Ya, ada misalnya dikeluarkan mobil edisi terbaru, mewah, ya, sangat bagus sekali. Di sampingnya ada perempuan yang tabarruj. Pandangan laki-laki, ya ini laki-laki yang imannya tipis lah ya, imannya tipis ya, yang ya nggak begitu soleh, agak-agak soleh mungkin ya. Gitu. Pandangannya ke wanita itu dulu kan gitu. Baru setelah itu lihat mobilnya. Jarang lihat mobilnya, baru perempuan yang kedua, jarang. Mesti ke wanita dulu. Gitu. Ya. Nah, memang demikian Allah mengatakan dalam Al-Qur'an. Nomor 1 itu yang membuat laki-laki tertarik adalah kepada ya wanita. Hubus syahawati minan nisa. Baru kemudian yang berikutnya wal banin, anak-anak laki-laki, wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak, minad dahab berupa emas, wal fiddah berupa perak, wal khailil musawwamah berupa kuda yang bagus. Dan kalau sekarang mungkin mobil lah, apa sepeda motor gitu yang bagus gitu. Wal an'am, binatang-binatang ternak, wal hars, dan sawah ladang atau ladang. Yang demikian itu adalah perhiasan kehidupan dunia, dan Allah di sisinya ada ya tempat kembali yang terbaik, yaitu surga. Ini dalam Al-Quran disebutkan kecintaan kaum laki-laki yang pertama kepada para wanita. Itu sudah menjadi hal yang bagian dari fitrah ya. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan setelah aku satu fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki ketimbang fitnah wanita. Nah, jadi bukan menyebut harta, fitnah wanita. Bukan juga jabatan. Terkadang seorang laki-laki yang memiliki jabatan tinggi dan memiliki harta yang banyak, dia rela turun jabatannya atau menyerahkan hartanya demi untuk mendapatkan seorang wanita yang dia sukai. Jadi dahsyatnya daya tarik pesona para wanita. Ya, kalau bagi laki-laki ini sudah diyakini dalam hatinya. Untuk bagi para wanita ini harus sadar Anda. Ya, Anda harus sadar tentang bagaimana status Anda dan pengaruh Anda terhadap lawan jenis Anda. Jadi ini untuk para akhwat di belakang sana ini harus sadar betul dengan penjelasan ini. Sehingga nantinya semakin mantap ya dengan adanya syariat untuk menutup badan dengan jilbab yang syar'i. Oh, seperti itu memang gitu. Harus betul-betul dibungkus dengan rapih begitu. Supaya daya tariknya yang dahsyat tadi itu bisa diredam, ada peredamnya tadi. Ditutupi tadi. Jadi bagaikan mutiara yang dibungkus dengan rapi. Mutiara dibungkus dengan rapi begitu. Ya. Demikian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbir rajulil hazim min ihdakun." Tidaklah aku melihat
dari orang-orang yang kurang akalnya dan agamanya. Jadi wanita itu disifati dengan kurang akal dan agamanya. Mohon maaf para wanita akhwat, jangan tersinggung ya. Ini hadis dari Nabi SAW dan ya faktanya diakui sajalah begitu. Kenapa dikatakan kurang akalnya? Ya, karena wanita itu perasaannya lebih dominan. Makanya cobalah lihat di jalan-jalan itu, bagaimana ketika wanita mengendari sepeda motor. Itu beda dengan laki-laki. Betul apa tidak? Waduh, kadang kita ini ya disalib. Sedang kita merasa udah ngebut nih, gitu. Disalib sama perempuan. Sama emak-emak lagi gitu ya. Pas kita sedang naik kendaraan ya di jalan yang lurus gitu, jalan utama, tiba-tiba dari jalan kecil di samping jalan itu langsung melompat itu ibu-ibu ya, bukan naik kuda, naik sepeda motor. Tidak berhenti dulu tolah-toleh gitu, enggak, langsung weng gitu. Ya, akhirnya kita sadarlah, ingat hadis Nabi, ya memang naqisatu aqlin. Ya. Makanya dalam kehidupan rumah tangga ya wanita itu memang cocok kalau jadi makmum. Ya, suami laki-laki itu memang jadi imamnya. Sehingga kalau dalam kehidupan rumah tangga terjadi sistem yang terbalik, maka itu tidak akan maslahat. Jadi malah suaminya itu seperti makmum. Ya, istrinya seperti apa? Imam. Wah, ini bisa kacau. Karena apa? Mereka itu naqisatu aqlin. Ya, dalam sholat berjamaah ketika komposisi jamaah ada laki-laki dan wanita, tidak boleh imamnya seorang wanita. Bahkan ketika tidak ada laki-laki dewasa yang benar, wanita semua jadi makmum, imamnya laki-laki sekalipun anak kecil. Itu naqisatu aqlin. Dan juga wadinin, agamanya kurang. Kenapa? Karena mereka itu dalam hitungan 1 bulan ada liburnya untuk tidak sholat, ada liburnya untuk tidak puasa, yaitu ketika mereka datang bulan. Datang bulan. Nah, ini yang dewasa paham datang bulan ya. Kalau anak-anak ya enggak paham juga enggak apa-apalah, nanti aja ya. Nah. Kata Nabi SAW, adhaba lilubbir rajul al-hazim. Akan bisa menghilangkan dari pikiran ya seorang laki-laki yang kokoh sekalipun ya ketimbang salah satu di antara kalian. Seorang laki-laki yang gagah perkasa, seorang laki-laki yang sebenarnya dia cerdas, terkadang takluk ya karena oleh seorang wanita. Ya banyak itu terjadi ya. Pasangan suami istri, suaminya itu badannya tinggi besar, berotot berotot kawat katanya, tulang besi gitu ya. Ada seperti itu. Ya peribahasanya begitu. Apalagi dia ikut fitness lagi, wah kelihatan badannya ini binaragawan lah ya, binaragawan gitu. Semua laki-laki juga mungkin merasa ya segan sama dia gitu kan. Nggak ada yang berani sama dia ya. Setelah itu datanglah istrinya, diomeli habis-habisan, dia diam saja merunduk kepalanya. Nah, itu contohnya ya, laki-laki itu ternyata kelemahannya apa? Oleh wanita, ditaklukkan oleh siapa? Oleh wanita. Ini menunjukkan wanita memiliki kekuatan sebenarnya di balik kelemah lebutannya. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Inna dunya halwatun khadratun." Ya, dunia ini begitu manis dan hijau. Warnanya rasanya manis, warnanya apa? Hijau. Artinya sesuatu yang indah, yang mempesona. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi ini. Fayanduru kaifa ta'malun. Kemudian Allah akan melihat bagaimana yang kalian perbuat. Nah, kita ini sedang dipantau, dinilai oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala dalam ujian di dunia ini. Fattaqud dunya, maka takutlah kalian akan fitnah dunia. Hati-hati ya, dunia bisa menggeser akhirat kita. Dunia ini kita menjadi lupa dengan akhirat kita, seakan-akan dunia segala-galanya. Maka harus hati-hati dengan dunia ini. Fattaqud dunya. Yang kedua, wattaqun nisa, waspadalah ya, takutlah akan fitnah wanita. Fa inna awwala fitnatin fitnati bani Israila kanat fin nisa. Maka sesungguhnya fitnah pertama-tama yang terjadi di kalangan Bani Israel adalah fitnah yang disebabkan karena wanita, fitnah wanita. Ya bahkan lebih dulu dari itu ya. Nenek moyang kita Nabi Adam juga ketika di sorga bersama istrinya Hawa itu, iblis datang merayunya, tidak berhasil, maka kemudian merayu dulu istrinya, lalu istrinya merayu suaminya Adam, akhirnya tertipu, lalu mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ia mengambil dan memakan buahnya, lalu Allah menyuruh mereka keluar dan turun ke dunia sebagai hukuman. Nah ini kan karena apa? Karena rayuan wanita. Ya. Kemudian di hadis yang lain Nabi bersabda, riwayat At-Tirmidzi, sahih hadisnya, al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Ya. Maka ketika dia keluar dari rumahnya, setan memperindah dirinya. Ini betul sekali ya, bagi para laki-laki tahu itu ya. Makanya kenapa wanita itu memang lebih baik banyak tinggal di rumahnya. Karena ketika mereka keluar dari rumahnya, setan sibuk memperindah dia, menjadi fitnah bagi lawan jenisnya. Ya. Oleh karena itu kan di dalam Al-Quran juga disebutkan ya kisah Nabi Musa itu dalam surah Al-Qasas kalau tidak salah. Ketika Nabi Musa, singkat cerita, bertemu dengan dua putrinya Nabi Shu'aib gitu, yang sedang menambatkan kambing-kambing mereka untuk minum. Rupanya berdesak-desakan dengan kaum laki-laki yang lain dari para gembala, sehingga dua wanita ini menyingkir. Baru setelah sepi mereka mendatangi sumur dan memberikan minum kepada kambing mereka. Akhirnya kemudian kan Nabi Musa menolong mereka. Karena kasihan kepada wanita-wanita itu, ya. Lalu akhirnya wanita itu pulang dan memberitahukan kepada ayahandanya, ada seorang pemuda yang menolong mereka. Lalu ayahandanya berpesan, suruh ke sini. Datanglah satu orang dari dua putri Nabi Shu'aib menemui Nabi Musa untuk menyampaikan pesan ayahandanya supaya datang ke rumah. Maka akhirnya mereka berdua ini ya bersama-sama datang ke rumahnya, tetapi apa? Nabi Musa meminta Nabi Musa yang berjalan di depan, bukan di belakang si perempuan itu. Ini bayangkan. Dan ketika itu ya, si wanitanya ketika mendatangi Nabi Musa dalam keadaan malu, dia menutup wajahnya. Ini menunjukkan seorang wanita muslimah yang menjaga iffahnya, kehormatannya. Dan juga Nabi Musa waktu itu masih pemuda, adalah seorang pemuda yang soleh, yang juga menjaga kehormatan dirinya. Disuruhlah si perempuan itu ya di belakang Nabi Musa. Padahal Nabi Musa tentunya belum tahu alamat rumah si wanita ini. Terus bagaimana caranya untuk menunjukkan? Lemparkan kerikil dari belakang. Kalau belok kanan, lempar ke arah bagian kanannya. Nanti Nabi Musa belok kanan. Iya kan? Gitu. Nah, nanti kalau harus belok ke kiri, si perempuan di belakang melempar kerikil ke sebelah kiri, baru Nabi Musa belok ke kiri. Bayangkan itu. Nah, kalau sekarang pemuda sekarang kan, wah, saya posisi di belakang kebetulan ini, gitu kan? Wah, itu. Karena memang cukup beralasan, dia kan penunjuk jalan, harus di depan dong, gitu kan? Harus di depan. Gitu. Tapi Nabi Musa tidak demikian. Disuruh wanita itu di belakangnya. Nah.
Nah, ini menunjukkan memang apa? Bagaimana setan itu, ya, di antara pekerjaannya adalah menghias-hiasi seorang wanita ketika keluar dari rumahnya, sehingga menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Itu loh. Iya. Kemudian kesaksian dari para ulama, fatwa dari para ulama tentang dahsyatnya fitnah wanita atau daya tarik wanita itu begitu kuat terhadap kaum laki-laki atau di depan pandangan kaum laki-laki. Di antaranya adalah pengakuan dari seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, yaitu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan, yang artinya, silahkan kamu suruh aku menjaga rumah mewah yang penuh dengan harta melimpah, namun jangan kamu menyuruh aku menjaga seorang wanita yang tidak halal bagiku, meskipun berupa seorang budak wanita yang hitam legam kulitnya. Bayangkan itu. Kita tahu siapa Sufyan Ats-Tsauri. Masya Allah, ulama masyhur. Kesolehannya juga, tingkat kesolehannya sangat tinggi. Ulama yang zuhud, ahli ibadah. Itu saja merasa takut dengan satu fitnah, yaitu fitnah wanita. Dia mengatakan, lebih baik kamu suruh aku jaga rumah yang mewah, yang megah, yang berlimpah harta. Saya tidak akan tertarik untuk mengambil harta dari rumah itu. Akan dijaganya dengan penuh amanah. Silakan, tapi jangan saya disuruh menjaga seorang wanita, sekalipun dia sudah budak, kulitnya hitam legam sekalipun. Saya khawatir terkena fitnahnya. Masalah, iya kan? Ya, itu kita jangan merasa lebih hebat daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Ini betapa besarnya fitnah wanita ini. Kemudian yang kedua, Imam Sa'id bin Al-Musayyib, ahli hadis, dari kalangan tabi'in rahimahullah, beliau mengatakan, tidak ada yang saya takutkan melebihi ketakutan saya terhadap wanita. Kata beliau, tidak ada yang saya takutkan melebihi ketakutan saya terhadap wanita. Maksudnya ketakutan akan fitnah wanita. Padahal ketika beliau menyampaikan perkataan ini, disebutkan oleh para ulama yang lain, beliau ketika itu usianya sudah tua, yaitu sekitar usia 84 tahun. Nah, di sini aja nggak ada yang usianya mencapai 84 tahun. Ketika kita bilangin, Pak, hati-hati Pak, di sana banyak perempuan membuka aurat Pak, nanti sampai kena fitnah. Oh, nggak mungkin, saya ini sudah tua nak, gitu kan? Saya ini sudah aki-aki, katanya gitu. Mana mungkin lah saya terfitnah dengan wanita. Jangan, itu kalau nggak bohong 100%, 50% bohong itu. Karena apa? Imam Sa'id ibnu Al-Musayyib saja, beliau seorang ulama besar. Beliau memiliki ilmu yang dalam, soleh beliau, ahli ibadah, zuhud, ya, wara, ya. Dan ketika itu beliau usianya 84 tahun. Bahkan ditambah lagi ketika itu beliau penglihatannya sudah tidak normal. Ya. Penglihatan beliau ketika itu sudah rabun. Itu pun yang beliau bisa gunakan untuk melihat cuma satu matanya. Jadi yang satunya sudah buta. Ya. Kedua matanya itu sudah tidak normal waktu itu. Yang satu buta, yang satunya melihat tapi sudah remeng-remeng gitu. Udah rabun. Itu loh, merasa takut dengan fitnah apa? Wanita. Diingat-ingat nih, kadang ada orang tua kita kan, wah, tidak mungkin nak saya terfitnah dengan wanita. Bapak ini sudah tua kok nak. Tidak mungkin itu. Ya, laki-laki itu tidak ada menopausnya. Hatta zurtumul maqabiru itu kalau laki-laki itu. Sampai dia mengunjungi kuburan baru. Gitu. Ya. Nah ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan fenomena fitnah yang terjadi di kalangan sebagian para wanita, bahkan sebagian para wanita muslimat, yaitu tabarruj,
hendaknya mereka mendengar dan meresapi sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisikan ancaman keras tentang apa? Tabarruj. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nasa wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnamatil bukhti al-ma'ilati la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza." Ada dua kelompok manusia, kata Nabi SAW, dari kalangan penghuni neraka yang aku belum pernah melihat kedua kelompok itu. Artinya begitu kerasnya siksaan yang Allah timpakan kepada dua kelompok ini. Yang pertama adalah satu kaum, bersama mereka ada cambuk-cambuk seperti ekor-ekor sapi yang mereka memukul dengan cambuk-cambuk itu manusia. Jadi ini golongan yang pertama ini manusia-manusia zalim. Ketika hidup di dunia itu berbuat lalim, zalim, suka menyiksa orang lain. Ini siksaannya sangat mengerikan di neraka nanti. Ya, kezaliman ini. Main pukul sedikit-sedikit pukul, ya. Nah itu, apalagi sampai melukai, apalagi sampai membunuh, naudzubillah. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, perempuan-perempuan yang mereka berpakaian tapi telanjang. Jadi masih dihukumi telanjang, walaupun masih ada kain menempel di tubuhnya. Yang mereka itu berjalan berlenggak-lenggok. Nah, karena untuk menjadi daya tarik bagi lawan jenisnya, dibuat jalannya itu semenarik mungkin. Nah, termasuk fenomena mereka memakai sepatu yang haknya tinggi itu. Yo, tahu? Haknya tinggi, yang di bawah tumitnya tinggi itu loh. Yang kalau dipakai perempuan yang belum pernah pakai itu bisa keseleo itu. Itu ternyata menurut sebagian para peneliti itu berasal dari masyarakat Eropa itu. Sepatu yang haknya tinggi, ya. Yang mereka bikin di zaman dulu kala. Ketika peradaban orang Eropa itu masih terbelakang, belum berkembang. Di mana orang-orang Eropa itu mereka dulu belum mengenal adanya toilet, belum mengenal adanya WC. Sehingga mereka kalau buang hajat itu di pinggir-pinggir jalan, ya ada yang di jalan-jalan buang hajat. Nah, ketika di jalan-jalan ini banyak kotoran manusia, para wanitanya merasa jijik, akhirnya mereka minta dibikinkan sepatu yang tinggi. Itu sejarahnya. Makanya sampaikan kepada para wanita yang pakai sepatu haknya tinggi itu takut menginjak kotoran manusia itu. Bukan lagi takut menginjak kotoran sapi itu. Ya, sejarahnya begitu. Sehingga membuat menjadi daya tarik tersendiri dengan memakai sepatu itu. Jalannya sudah berbeda, ya toh? Jalannya sudah berbeda, berlenggak-lenggok lah itu. Ini yang sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk onta. Asnamatil bukhti. Dan mereka tidak akan masuk surga. Bahkan mereka tidak akan mencium aroma surga. Padahal sesungguhnya aroma surga akan dapat dicium dari jarak sekian dan sekian. Dari jarak yang jauh saja aroma surga itu sudah tercium. Nah ini wanita yang tabarruj tidak menghirup aroma surga, jangankan memasukinya. Menghirup aroma surga saja tidak mampu mereka, tidak bisa. Ini betapa ancaman yang keras, ya, terhadap wanita-wanita yang apa? Tabarruj. Oleh karenanya ini sampaikanlah kepada para wanita ancaman ini. Mumpung mereka masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kesempatan bagi mereka untuk bertaubat. Dan kemudian apa? Mereka mau memakai jilbab yang syar'i, menutup aurat mereka.
dan mereka tidak melakukan tabarruj ketika keluar dari rumah mereka. Sehingga insya Allah mereka di akhirat akan terbebas dari ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengerikan tersebut. Ini harus dipikir, Ya, kepada para wali-wali yang ada putrinya masih belum memakai jilbab syar'i, membuka auratnya, harus merasa cemas. Kecuali kalau sudah menyampaikan berbagai cara terus belum juga, ya Allah Maha tahu ya. Niat kita, usaha kita, berarti wanita itu belum mendapatkan hidayah. Tetapi resiko nanti ditanggung oleh si wanita itu. Tapi kalau kemudian si walinya, orang tuanya ini membiarkan, menegur cuma sekali saja, ya ini bisa termasuk ke dalam golongan dayus. Yang Nabi SAW bersabda 3 golongan yang akan mereka tidak masuk surga. Pertama adalah anak yang durhaka pada orang tuanya, al-aq. Yang kedua adalah pecandu khamr, mudminul khamr. Yang ketiga adalah ad-dayus alladzi yukirru fi ahlihil khabas. Seseorang yang membiarkan keluarganya melakukan maksiat. Ini harus diwaspadai. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seorang wanita diraih ketika dia mengenakan 2 pakaian sekaligus. Yang pertama pakaian dohir dan yang kedua pakaian batin. Yang pertama pakaian dohir adalah berupa pakaian syar'i yang menutup seluruh aurat mereka, yang tidak tabarruj. Artinya menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat. Ya, sebaik-baik kain yang dipilih warnanya yang gelap. Ya, karena tujuannya memakai jilbab syar'i itu menutupi keindahannya. Jangan sampai salah dari tujuannya atau efeknya. Ya, si wanita itu ya ketika pakai jilbab kok tambah menarik. Karena jilbabnya jilbab gaul. Kerudungnya kecil, warnanya pink. Terus dia ke bawahnya pakai baju kaos ketat, lalu ke bawahnya pakai jin. Bukan jin ifrit, ini jin pakaian. Iya. Yang ketat juga. Ini dia pakai kerudung kok tambah menarik, aneh. Ini namanya jilbab gaul namanya. Tidak sesuai dengan tujuannya. Iya. Yang kedua, pakaian batin berupa apa? Ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan kepada Allah. Dilandasi dengan takwa. Takwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah di atas ilmu yang benar. Dan niatnya karena Allah. Mengharapkan pahala kepada Allah. Ya, itu. Yang kedua apa? Meninggalkan larangan Allah di atas ilmu dan takutnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Takutnya akan siksaan Allah. Nah, ini namanya takwa. Nah, tentang 2 pakaian tersebut ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisa. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Wahai bani Adam, sungguh kami telah menurunkan untuk kalian pakaian yang menutupi aurat kalian dan perhiasan, dan sebagai perhiasan. Dan pakaian takwa itu yang demikian adalah lebih baik. Ya. Yang demikian itu termasuk ayat-ayat Allah supaya mereka menjadi ingat. Jadi ada 2 pakaian. Pakaian dohir menutup aurat tubuhnya. Yang kedua pakaian batin yaitu ketakwaan. Nah, harus dua-duanya ini dikenakan. Sehingga seorang wanita muslimah ini menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di hadapan manusia. Ya. Nah, bagi yang sudah mengenakan pakaian syar'i, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan bersabarlah. Semoga istiqomah. Jadi para akhwat yang di belakang sana yang sudah memakai jilbab syar'i, bahkan ada yang lebih utama lagi mengenakan cadar, ya, itu memang khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang sunnah. Setidaknya itu sunnah. Jadi mendapatkan tambahan pahala. Setidaknya. Maka kalau sudah seperti itu, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Anda termasuk hamba-hamba perempuan pilihan Allah. Dan istiqomah. Dan juga bersabar. Karena mungkin saja ada ya fitnah-fitnah, dalam artian ada cobaan-cobaan berkaitan dengan pakaian seperti itu. Makanya di sini sekilas saya lihat ada pertanyaan berupa tulisan dia. Hampir ini kebanyakan berkaitan dengan masalah jilbab ini. Maka sebelum saya menjawab pertanyaan ini, kalau memang waktunya masih ada, saya ingin menyampaikan di bagian terakhir ini tentang beberapa syubhat seputar jilbab syar'i, dan kita akan jawab. Mudah-mudahan pertanyaannya ini semuanya ini sudah terjawab di sini, sehingga tidak perlu lagi membacakan pertanyaan dan menjawabnya. Ya, jadi diharapkan kepada wanita-wanita muslimah, saudari-saudari muslimah ini yang sudah mengenakan pakaian syar'i, hendaknya Anda bersabar, hendaknya Anda istiqomah, Anda menuai pahala terus, pahalanya terus, karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab memakai pakaian yang syar'i ketika di luar rumah Anda. Ya. Dan Anda insya Allah nanti akan terbebas dari ancaman yang keras yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi. Bersyukurlah kepada Allah. Itu adalah rahmat Allah, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan lebih dari itu, hendaknya memikirkan saudari-saudari Anda yang belum mengenakan jilbab syar'i untuk Anda ajak, untuk Anda dakwahi. Jangan merasa saya ini sudah pakaiannya syar'i, yang sana belum, memang itu wanita fasik. Nah, jangan begitu dulu. Saya benci dengan dia itu. Jangan dulu didahulukan kebenciannya, karena mungkin mereka belum tersampaikan ilmu. Nah, mereka perlu disentuh dengan sentuhan ilmu. Coba didekati, coba diomongi, coba dinasihati, coba pinjamkan buku, coba ajak pengajian. Makanya ini kepada para akhwat yang sudah memakai jilbab syar'i, kalau ada peserta pengajian baru yang bajunya belum memenuhi standar, ya jangan dilihat dengan pandangan yang sinis, jangan. Ini kadang terjadi di beberapa halaqah-halaqah pengajian akhwat. Ya, ada peserta baru, wah ini jilbabnya jilbab gaul nih, kerudungnya kecil, mungkin itu sapu tangan dipakai. Terus juga bajunya masih ketat, celananya celana kayak laki-laki lagi. Akhirnya dijauhi. Nah, jangan seperti itu, sehingga akhwat yang menjadi peserta baru ini jadi kapok, gak mau ngaji lagi. Oh, orangnya gak enak-enak di sana, gak bersahabatnya. Lah gitu. Kita tunjukkan akhlak yang mulia. Karena kita pun barangkali dulu seperti itu barangkali. Kita dekati, tanya namanya siapa, di mana alamatnya dan sebagainya, minta nomor HP-nya, iya kan? Nah, kemudian mungkin bisa kita telepon, kita kirim WA, kita mungkin bisa berkunjung ke rumahnya kalau memang terjangkau dan memungkinkan, untuk kemudian diberi nasihat-nasihat pelan-pelan. Nah, itu. Semoga mereka mau hijrah. Begitu. Ya. Jadi harus dengan kelemah lembutan. Nah, ini mungkin masalah memakai pakaian syar'i ini ada beberapa syubhat. Contoh yang pertama begini, ada seorang wanita muslimah, kita nasihati supaya mengenakan jilbab syar'i, tapi dia menjawab begini, dia punya syubhat. Dia mengatakan, saya ini belum punya ilmunya. Saya belum punya ilmunya. Maka kita katakan, kalau Anda belum punya ilmunya, ini sekarang mau saya sampaikan ilmunya. Gitu, ya. Sekarang saya sampaikan ilmunya, gitu. Yang mana? Kita ambillah beberapa ayat atau hadis yang Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan pakai pakaian yang syar'i bagi para wanita. Misalnya dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina
yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Sampaikan. Ada Al-Qur'an terjemahannya, bacakan terjemahannya. Intinya adalah perintah Allah untuk mengulurkan jilbab mereka bagi para wanita muslimah yang menutup kepala mereka sampai ke dada mereka. Demikian juga memakai pakaian yang panjang, yang lebar, yang menutup seluruh aurat badan yang ada di bawahnya kepala. Ini ilmunya, karena dia alasannya saya nggak punya ilmunya. Sampaikan ini ilmunya. Jelaskan ayatnya. Nah, gitu. Itu syubhat yang pertama. Jawabannya begitu. Yang kedua, syubhatnya begini. Tapi kan ilmu saya masih sedikit. Sering kan? Terdengar seperti itu. Ilmu saya masih sedikit, gitu kan? Nah, maka kita jawab lagi. Disebutkan dalam keterangan tafsir Imam Ibnu Katsir bahwa ketika turun ayat tersebut, surah Al-Ahzab ayat 59, bagaimana sambutan dan respon para sahabiah di zaman Nabi, para wanita-wanita di zaman Nabi? Di antaranya mereka wanita-wanita Ansar, mereka bersegera menyambut dan melaksanakan perintah pada ayat tersebut. Langsung mereka ada kain dipakai, sudah dipakai dulu. Yang kain lebar dipakai, dikenakan. Sehingga apa? Tampak mereka itu mengenakan kerudung dan pakaian-pakaian yang besar yang berwarna hitam, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung-burung gagak yang bertengger. Maksudnya menunjukkan mereka setelah mengenakan kain-kain menutup aurat mereka itu, mereka tenang jalannya. Seolah-olah di atas kepala mereka ada burung gagak yang bertengger, saking tenangnya mereka. Nah, ini. Kemudian yang kedua, tidak dipersyaratkan dalam melaksanakan perintah harus punya ilmu yang berlimpah. Tetapi setiap datang ilmu maka dia pahami dan kemudian dia amalkan. Tidak harus melaksanakan perintah Allah itu nunggu jadi ulama besar dulu, nggak harus. Iya kan? Dulu juga Nabi dan para sahabat mendapatkan ayat-ayat Quran itu secara bertahap. Turun ayat ini, kalau perintah dilaksanakan, kalau larangan ditinggalkan. Setelah itu turun lagi ayat yang lainnya. Begitu. Apalagi kita. Setiap ada ilmu yang masuk, ya kita pahami, kita amalkan. Yang perintahnya kita laksanakan, yang larangannya kita tinggalkan. Begitu seterusnya. Jadi tidak harus nanti saya tunggu kalau sudah jadi ulama besar. Tidak ada kaidah seperti itu. Ini syubhat berkaitan dengan apa? Memakai pakaian syar'i, alasannya ilmunya sedikit atau ilmunya belum banyak. Kemudian semoga dengan mengawali berpakaian syar'i menjadi cambuk untuk melecut diri, lebih serius dalam mempelajari ilmu syar'i dan mengamalkannya. Anak udah pakai baju yang syar'i, wah ini kan saya harus melakukan percepatan dalam beragama Islam ini. Dia termotivasi kan gitu, iya kan? Masa pakai jilbab syar'i nggak ngerti hukum tentang jilbab syar'i, dalil-dalilnya. Nah, jadi terdorong dia. Nah begitu, ya kan? Jadi itu menjadi motivasi justru, ya. Motivasi. Kemudian syubhat yang berikutnya, syubhat yang ketiga, ada yang bilang bahwa tidak apa-apa tidak berpakaian syar'i, yang penting hatinya baik. Ada seperti itu? Banyak itu. Dapat wahyu dari mana ini? Itu nggak di Sulawesi, nggak di Jawa, sama aja. Nggak apa-apa, yang penting hatinya baik. Ya. Walaupun tidak pakai jilbab, itu loh yang pakai jilbab kadang hatinya busuk gitu. Nah ini kita jawab ini syubhat seperti ini. Ya, jawabannya adalah kita sampaikan hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada
penampilan kalian dan harta kalian. Gak dinilai oleh Allah. Tapi Allah menilai hati kalian dan amal kalian. Nah, memakai jilbab ini kan amal. Sebagai ungkapan dari hati yang baik. Bahwa dia taat kepada aturan Allah. Kalau orang beralasan, nggak apa-apa, nggak pakai jilbab, yang penting hatinya baik. Loh, Allah tidak hanya menilai hati, juga amal kalian. Kalian belum mengamalkan perintah Allah. Memakai jilbab yang syar'i. Ya, kena pasal ini sudah nggak usah panjang-panjang sudah. Jadi daripada bingung, jadi sampaikan hadis Nabi seperti itu. Tidak hanya hati yang dinilai oleh Allah, tapi apa? Wa a'malikum, amal-amal kalian. Yang keempat, ini subhat ya. Kalau saya mengenakan pakaian syar'i, nanti saya dikira ikut aliran keras. Dibilang itu jaringan teroris lah, gitu, ya kan? Karena memang qadarullah ya, pelaku-pelaku teror-teror di negeri kita ini sebagiannya ya tampilannya juga begitu, gitu kan? Yang lakinya berjenggot celana cingkrang, yang perempuannya juga memakai ya jilbab syar'i, bahkan ada yang bercadar. Nah itu, jadi kita kena getahnya akhirnya. Ya nggak apa-apalah, ujian hidup, sabar aja ya. Nah gitu. Ya, maka kalau ada subhat seperti ini, ya, kita jawab. Hendaknya kita meneladani sikap ibadur rahman yang Allah puji dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ibadur rahman itu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan ketika mereka dikata-katai oleh orang-orang jahil, mereka mengatakan salama. Apa itu salama? Tidak meladeni mereka dengan hal yang sama. Jangan dilawan dengan ucapan yang sama. Khawatir nanti sama hukumnya. Tetapi hendaknya bersabar dan menanggapinya dengan tenang, dan kalaupun mau berkata kata-kata yang selamat dari dosa. Ya, kata-kata yang selamat dari dosa. Saya memakai ini bukan karena tiru-tiru golongan tertentu. Ini adalah syariat Allah, syariat Rasulullah. Itu aja. Ya, dan kita harus ingat bahwa para penghuni sorga itu di akhirat mereka adalah hamba-hamba Allah yang sabar. Hamba-hamba Allah yang sabar. Masih dalam kelanjutan ayat tersebut, ayat 75 surah Al-Furqan. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang diberi ganjaran dengan kamar-kamar yang tinggi di sorga, disebabkan karena mereka orang yang sabar. Sabar dalam mentaati Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar dalam menerima takdir yang tidak menyenangkan, takdir yang pahit. Mereka orang yang sabar. Itu kriteria calon penghuni sorga. Iya. Jadi kita sabar saja, diomongin apa saja gitu kan. Justru kita merasa kasihan kepada yang ngomonginya. Dia dapat dosa. Kalau dia perempuan mungkin dia juga belum memakai jilbab syar'i, terancam dengan ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak usah kita ini merasa panik dengan adanya ungkapan-ungkapan seperti itu. Yang kelima, subhat yang kelima ini ya. Kalau saya mengenakan pakaian syar'i, nanti khawatir saya sulit mendapatkan pekerjaan. Betul? Ada? Iya. Jawabannya apa? Seorang wanita dalam Islam kalau masih kecil itu nafkahnya ditanggung walinya. Kalau sudah bersuami ditanggung suaminya. Dia tidak berkewajiban untuk bekerja dan memberikan nafkah kepada keluarga. Maka jika situasi dan kondisi yang mengharuskan dia bekerja dalam rangka membantu suaminya, maka hukumnya sunnah, bukan wajib. Hukumnya apa? Sunnah. Itu pun dengan catatan, pertama, pekerjaannya sesuai dengan kodrat kewanitaannya. Itu loh ya, pekerjaannya itu. Oh, jangan jadi kuli mengangkat barang-barang di pelabuhan lah, itu kan tidak sesuai dengan kodrat wanita. Atau mungkin jadi kondektur bus teriak-teriak, ini nggak cocok wanita, kasihan. Ngalah-ngalahin laki-laki kan? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, atas izin suaminya, jangan sampai tidak diizinkan.
Yang ketiga, tidak melanggar aturan syariat seperti harus membuka aurat, safar tanpa mahram, ikhtilat atau kholwat. Nah, baru itu boleh, tapi itu pun ya sunnah saja. Ya, itu sajalah. Kemudian yang keempat, ya, tugasnya sebagai istri bagi suami dan sebagai ibu bagi anak-anaknya tidak terbengkalai. Itu yang keempat. Kemudian syubhat yang terakhir, yang keenam. Kalau saya mengenakan pakaian syar'i nanti khawatir kesulitan mendapatkan jodoh. Ada yang seperti itu? Ini Ustaz siapa ini? Arman? Itu siap itu untuk memberikan solusi ini. Jawabannya begini ya. Jodoh adalah bagian dari rizki yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya kan? Itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak akan lepas dari ketentuan Allah itu. Ya, tidak karena memakai jilbab lalu dia semestinya harus dapat jodoh, jadi tidak. Enggak. Memang dia kalau memang enggak dapat jodoh, takdirnya enggak dapat jodoh gitu aja. Kalau dia dapat jodoh, enggak kurang-kurang. Ya, seorang wanita muslimah sejak balik pakai jilbab, udah gede, siap nikah, datang laki-laki yang soleh melamarnya, lalu jadi suaminya gitu. Berapa banyak itu? Jadi kembalikan kepada takdir. Yang kedua, walinya berkewajiban mencarikan jodoh untuknya. Dan si wanita berhak menerima atau menolaknya. Nah, itu. Gak usah cari-cari sendiri dia gitu kan. Gak usah jauh-jauh kemana-mana, ke Mamuju, kemana-mana jauh-jauh. Titip saja sama walinya nyampaikan ke ustadz yang sering ke sana. Mungkin ada ikhwan yang siap nikah, kayak gitu. Pakai tawasul. Ini tawasul masyru'. Tawasul masyru'. Kemudian lelaki yang soleh akan memilih wanita yang soleha. Nah, di antara kriteria soleha apa? Mengenakan jilbab syar'i. Sudah, itu nomor satu. Wah, ini pakai jilbab syar'i. Itu yang pertama kali akan menjadi target bagi seorang lelaki soleh. Gitu. Ya, bukan yang tidak dibungkus-bungkus itu. Dan Allah menyatakan di Al-Quran surah An-Nur ayat 26, wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Wanita-wanita yang soleha itu untuk laki-laki yang soleh, dan laki-laki yang soleh untuk wanita-wanita yang soleha. Itu. Coba laki-laki yang sudah berilmu, paham sunnah, ya kan? Pasti kriterianya apa? Ya cari akhwat yang ya sudah mengenal sunnah, yang sudah memakai pakaian syar'i, itu yang utama itu sudah. Kata Nabi SAW, fadfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah yang paling bagus agamanya. Kalau tidak, kamu nanti akan merugi. Ya itu kalau ada subhat seperti itu. Ya, hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sajalah ya penyampaian materi mengenai ya salah satu fitnah wanita akhir zaman ya. Adanya fenomena tabarruj ya. Ini hal yang memprihatinkan kita. Dan hendaknya kita mengupayakan solusinya, yaitu ya kita yang pertama lah bagi para wanita muslimah yang hadir untuk mengenakan pakaian yang syar'i dan yang sudah alhamdulillah istiqomah, sabar, dan mengajak wanita-wanita muslimah yang lain yang belum untuk bisa seperti mereka. Iya. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan secara tertulis. Tapi mungkin ya waktunya tidak lama ini karena sudah jam mau 5:30 ini ya. Maghribnya jam berapa nih? Di sini? Jam 6 lebih? 6:25 ya. Oh ya. Berarti lumayan lah waktunya ya. Bismillah Ustadz, bagaimana cara menjelaskan kepada keluarga sendiri yang kadang masih melepas jilbabnya tatkala di dalam rumah atau sedang ada acara keluarga yang mereka anggap itu biasa sebab di dalam rumah tersebut cuman keluarga, padahal itu bukan mahramnya. Di dalam rumah ya tidak memakai jilbab syar'i nggak apa-apa, cuma yang jadi masalah kalau ada lawan jenis yang bukan mahram, ya itu nggak boleh karena mereka tidak halal untuk melihatnya ya. Jadi harus diperinci di dalam rumah itu. Misalnya seorang wanita muslimah ya, seorang
remaja wanita muslimah sudah balik ya. Kemudian kedatangan tamu-tamu kerabat-kerabatnya, di antaranya adalah laki-laki yang itu adalah saudara sepupunya. Ya, saudara sepupu. Saudara sepupu itu adalah mahram. Bukan mahram. Ya, anaknya dari paman ya. Ya, kalau dengan pamannya itu mahram. Kalau dengan anaknya yang laki-laki, maka si wanita ini menjadi bukan mahramnya, sehingga kalau mau menikah antara keduanya boleh. Oleh karenanya ya dia harus pilih-pilih. Beda dia penampilannya kepada pamannya sendiri dengan kepada anak pamannya. Jadi harus lebih disiplin menutup auratnya, lebih ketat memakai jilbab syar'inya. Dan kalau memang dia tidak sempat untuk memakai jilbab yang syar'i, segera dia masuk ke dalam kamarnya. Sampai nanti dirasa sepupunya itu sudah pergi. Ya, baru dia bisa keluar. Begitu ya. Nah, jadi terus bagaimana cara menjelaskan? Ya dijelaskan aja apa adanya. Nanti kalau terlalu berbasa-basi jadinya tidak jelas penjelasannya. Namanya menjelaskan itu kan harus jelas. Nah, karena berbelit-belit ke sana kemari, jadi tidak jelas. Itu namanya bukan penjelasan. Gitu. Ya. Jadi jelaskan saja kan. Cuma kita kan dengan bahasa yang sopan, mungkin kita ngomongi ibu kita lah atau mungkin saudari kita ya. Nah, dengan bahasa yang sopan, ya. Demikian. Kemudian Bismillah, boleh tidak bagi laki-laki memakai celana ketat yang press body? Ya, nggak boleh lah. Nah, kalau pakai celana yang press gitu, tutupi dengan pakai gamis atau jubah, nggak masalah. Itu namanya ketutupan. Ya, makanya para ulama ya seperti Syekh Masyhur Al-Salman dalam kitab beliau Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, beliau juga salah satu murid utama Syekh Al-Albani. Beliau membahas tentang kesalahan orang-orang salat, di antaranya mengenai kaum laki-laki yang memakai bantolun. Jadi memakai celana yang ketat, lalu dia pakai untuk salat. Ini para ulama banyak mengatakan tidak sah solatnya. Apalagi ulama dari kalangan Syafi'iyah tegas-tegas mengatakan tidak sah solatnya. Karena apa? Sama dengan belum menutup aurat. Artinya ketika pakai celana ketat itu masih kelihatan, mohon maaf, tonjolan-tonjolan bagian depan, bagian belakang. Apalagi ketika sujud, ya. Itu sudah ketat, ya, press body, menampakkan tonjolan-tonjolan aurat, mughaladohnya. Ini nggak boleh. Ya, makanya kita upayakan pakai celana yang longgar, seperti sirwal atau mungkin sarung, atau boleh yang ketat tapi ditutup dengan jubah sampai ke bawah, atau gamis yang sampai ke di atasnya lutut itu. Nah, itu kan tertutup namanya. Atau seperti kebiasaan orang-orang Sumatera tempo dulu, pakai celana masih dikasih sarung untuk menutupi pantat dan bagian depannya. Nah, itu maksudnya supaya lebih syar'i gitu. Jadi nggak boleh kayak begitu. Sudah pakai celana jin ketat, lalu ke atasnya kaos oblong ketat juga, kelihatan sekali tonjolan-tonjolannya itu. Ya. Nah, apalagi nanti dibuat sholat, lebih tidak pantas lagi. Karena diantara syarat ya sahnya sholat itu tertutupnya aurat al-musalli, tertutupnya aurat orang yang sholat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah berdosa saya tidak patuh sama orang tua disebabkan saya ingin pindah kerja? Berarti kan orang tuanya menginginkan jangan pindah kerja gitu ya. Saya kerja di tempat yang dinaungi organisasi dan saya ingin keluar dikarenakan ketua organisasi saya sering mengajak saya ikut dalam organisasinya.
dan saya tidak mau. Terus intinya yang jadi timbangannya timbangan syariat. Ketika perintah atau larangan orang tua pun kepada anak menurut timbangan syariat tidak sesuai, tidak selaras, ya jangan ditaati. Nabi SAW mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada Allah Al-Khaliq dalam rangka bermaksiat. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ya dalam bermaksiat kepada Allah Al-Khaliq. Termasuk kepada orang tua. Jangan-jangan perintahnya malah itu adalah larangan syariat. Jangan-jangan larangannya malah itu perintah syariat. Kita kedepankan syariatnya. Dan kemudian apa? Tetap kepada orang tua berlaku baik. Berlaku baik. Makanya ketika orang tua saja menyuruh anaknya melakukan syirik, seperti yang disebutkan dalam surah Luqman, tetap saja harus berbuat baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi'ilm fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ketika kedua orang tua bersungguh-sungguh untuk menyuruh anaknya berbuat syirik, jangan ditaati, ya kan jelas, jangan ditaati. Tapi apa? Perlakukanlah keduanya dengan perlakuan yang baik di dunia ini. Itu, ya jadi tidak ditaati tapi tetap berlaku baik. Bahkan kalau perlu ya sampaikan kebenarannya dengan lemah lembut. Yang benar begini Pak, ya mohon maaf Bu, ya begini ya. Nah, itu. Gitu. Nah, demikian juga harus mengikuti keinginan ketua organisasinya misalnya. Di sini dalam pertanyaan kan disebut ketua organisasi. Saya nggak tahu organisasi apa. Nggak disebutkan di sini. Ya kalau bertentangan dengan aturan syariat ya apalagi jangan ditaati. Nah kalau misalnya kamu kalau tidak taat perintah ketua organisasi, padahal dalam perkara yang jelas-jelas menyelisih syariat, kamu harus keluar. Ya malah enak disuruh keluar. Gak usah repot-repot mengundurkan diri dikeluarkan, kan? Lebih enak, kayak gitu. Gak usah nulis surat pernyataan, permohonan segala macam. Yang penting pamit saja gitu, wassalam, ya kan? Wassalam, nah itu. Iya. Baik. Ya, izin bertanya Ustaz. Ya insya Allah yang sebelumnya sudah saya jawab, ini berarti saya izinkan ya. Apakah dibolehkan wanita pergi menuntut ilmu dengan jarak yang cukup jauh, namun masih bagian dari kota tempat dia tinggal? Ya, ini berkaitan dengan masalah safar atau belum ya. Pertama itu, kalau dalam satu kota relatif ini kan belum safar. Ramai para ulama membahas tentang safar itu definisinya. Tapi yang memudahkan bagi kita ini hasil penelitian dari Syekh bin Baz rahimahullah. Bahwa safar itu ya jaraknya adalah 2 marhalah. Nah, satu marhalah itu sekitar 40 kilo. Berarti kalau 2 marhalah 80 kilo. Nah, itu sudah safar. 80 kilometer. Ya, begitu. Nah, ini misalnya nih masih dalam satu kota ya relatif lah biasanya belum sampai 80 kilo. Ya. Sehingga ini boleh. Nah, tapi juga ini sebagai tambahan keterangan hendaknya perjalanannya aman. Sebab dia wanita kan. Wanita itu harus berusaha dihindarkan dari fitnah, ya. Jangan-jangan dia berangkat sendiri, ya. Padahal melewati, mohon maaf, jalan yang sepi kanan kiri berpuluh-puluh kilo. Wah ini berbahaya, ya kan? Kalau ada yang nyegat, siapa yang mau tolong? Ya. Nah, jadi ya harus aman juga lah perjalanannya, itu. Atau dia bersama wanita yang banyak yang sekiranya juga bisa saling menjaga, yaitu maka ya hukum asalnya boleh saja. Nah ini bagi wanita yang belum punya suami. Yang sudah punya suami tetap harus minta izin pada suaminya dan suaminya mengizinkan walaupun tidak safar. Nah,
Gimana? Sampai di sini saja apa dilanjutkan ini? Nah, ini berikutnya ya, ini berkaitan dengan materi yang kita sampaikan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Iya. Ana seorang penjahit pakaian muslimah. Bagaimana jika ada pelanggan yang minta dijahitkan jilbab syar'i tapi tabarruj? Berarti kan ya kurang syar'i gitu. Jilbab syar'i tapi tabarruj. Oh, ini maksudnya hijabnya syar'i tapi modelnya modern. Ya, modelnya modern seperti apa? Ini kan harus diperinci kan, tidak di generalisir. Kalau sekedar ada sedikit-sedikit ornamen begitu saja ala kadarnya kan ya boleh-boleh saja. Nah, yang nggak boleh itu yang berlebihan sehingga khawatir jadi pakaian syuhroh, menjadi pusat perhatian orang. Pakai jilbab, oh kembang-kembangnya dibordir banyak gitu. Nah, itu namanya pakaian syuhroh. Ya, tidak boleh. Jadi ini perlu diperinci seperti apa ini ornamen-ornamennya. Kalau ternyata memang ini melanggar syariat juga, ya dikasih tahu. Jangan-jangan pelanggannya tidak tahu. Siapa tahu setelah dikasih tahu dia mau menerima, sehingga tidak usah dibatalkan pesanannya. Hari itu, ya kan? Kalau ternyata tidak mau dia, sudah, ya kan? Kita tidak usah menjahitkan pakaiannya karena termasuk ta'awun alal ismi. Dan kita dapat keuntungan yang lebih besar lagi daripada bayaran jahit karena kita dapat pahala. Gitu? Itu dapat pahala. Tidak dapat rizki duniawi, dapat rizki ukhrawi. Insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi secara duniawi juga. Karena Nabi mengatakan yang artinya siapa yang meninggalkan larangan karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Mohon maaf saya tutup saja sampai di sini karena ada udzur syar'i. Udzur syar'inya hujan yang deras sehingga suara saya nggak jelas. Ya, jadi kita akhiri sampai di sini saja. Mohon maaf untuk yang bertanya yang belum saya jawab pertanyaannya. Ya, semoga kita semua yang hadir di sini terutama mendapatkan keutamaan-keutamaan dari bermajelis ilmu dan semoga juga kita senantiasa istiqomah di atas kebenaran dan kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.